Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falah Fadila Kiai dari kelas B Responsi Rancok. Saya ingin menjelaskan mengenai jawaban tugas 2 Responsi Rancok. Yang pertama adalah sebagai berikut. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 3 jenis pupuk kompos dan dosis pupuk nitrogen dengan 3 level yang dilakukan di kebun percobaan terhadap hasil rumput pakan ternak. Di lapangan tersedia 2 petak besar, di mana petak pertama merupakan petak bekas tanaman jagung dan petak kedua merupakan bekas tanaman kacang tanah. Masing-masing petak menampung 9 petak percobaan. Data disajikan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan penelitian di atas, rancangan apa yang sebaiknya digunakan pada percobaan tersebut? Dan jawaban saya adalah untuk percobaan ini karena disebutkan tersedia 2 petak besar, di mana petak pertama itu kondisinya merupakan petak bekas tanaman jagung dan petak kedua merupakan bekas tanaman kacang tanah. Ini berarti bahwa lingkungan pada percobaan ini tidak homogen. Oleh karena lingkungannya tidak homogen, maka menggunakan RAK. Dan karena ini terdiri atas 2 faktor perlakuan, yaitu jenis pupuk kompos dan dosis pupuk nitrogen, dan masing-masing faktornya terdiri atas lebih dari 2 level, yaitu jenis pupuk kompos sendiri terdiri atas 3 level, yaitu ABC, dan dosis pupuk nitrogen terdiri atas 3 level juga, yaitu N1, N2, N3. Maka untuk percobaan kali ini menggunakan angka faktorial. Untuk jawabannya, untuk hipotesis faktor A sendiri, hipotesis nolnya adalah alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. Jenis pupuk kompos tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Dan hipotesis satunya adalah paling sedikit ada 1 I di mana alfa I tidak sama dengan 0, atau jenis pupuk kompos berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Kemudian faktor B, hipotesis nolnya adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0, atau dosis pupuk nitrogen tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Hipotesis 1 adalah paling sedikit ada 1 J di mana beta J tidak sama dengan 0, atau dosis pupuk nitrogen berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Untuk interaksi faktor A dan faktor B, hipotesis nolnya adalah alfa beta 1 sama dengan alfa beta 21 sama dengan sampai alfa beta 33 sama dengan 0, atau interaksi antara jenis pupuk kompos dan dosis pupuk nitrogen tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Dan hipotesis satunya adalah paling sedikit ada 1 pasang IJ di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0, atau interaksi antara jenis pupuk kompos dan dosis pupuk nitrogen berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Dan untuk kelompok, hipotesis nolnya adalah P1 sama dengan P2 sama dengan 0, atau petak tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak, dan satunya adalah paling sedikit ada 1K di mana PK tidak sama dengan 0, atau petak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Kemudian masuk perhitungannya, pertama ada FK dengan rumus sigma I, sigma J, sigma K, YIJK dikuadratkan dibagi ABR. Ini maksudnya adalah total seluruh data ini dari 1,58, 1,26 hingga 2,6 itu totalnya, yaitu 36,54 dikuadratkan terus dibagi ABR. Di sini A-nya ada 3, yaitu jenis pupuk komposnya ada terdiri atas 3 level, dan B-nya itu dosis pupuk nitrogen 3 karena terdiri atas 3 level. Kemudian R-nya itu ada 2 karena terdiri atas petak 1 dan petak 2. Jadi 36,54 kuadrat dibagi 3 kali 3 kali 2 itu menghasilkan 74,1762. Kemudian jumlah kuadrat totalnya itu rumusnya sigma I, sigma J, sigma K, YIJK kuadrat dikurangi FK, yaitu 1,58 kuadrat ditambah 1,26 kuadrat hingga 2,6 kuadrat, itu hasil kuadratnya dijumlahkan, kemudian dikurangi FK, itu menghasilkan hasil akhirnya adalah 5,0958. Kemudian JK perlakuan dengan rumus sigma YIJ kuadrat dibagi R dikurangi FK. YIJ-nya di sini adalah total jenis pupuk kompos A yang terdiri atas N1, N2, N3, terus B N1, N2, N3, C N1, N2, N3, yakni 2,8 kuadrat ditambah 2,39 kuadrat hingga 5,606 kuadrat, semua hasil kuadratnya kemudian dijumlahkan, itu dibagi R-nya 2, itu menghasilkan total akhir adalah 4,9933. Kemudian jika kelompoknya itu sigma Y I bergerak J bergerak K tetap kuadrat dibagi AB dikurangi FK. Masing-masing hasil dari kolom petak satunya dikuadratkan kemudian dijumlahkan dan hingga petak 2. Jadi didapatkan 18,25 kuadrat tambah 18,29 kuadrat dibagi AB, A-nya 3, B-nya 3, jadi 3 dikurangi FK, didapatkan hasil akhirnya adalah 0,000088888. Kemudian jumlah kuadrat galatnya itu ya, ini JKT dikurangi JKP dikurangi JKK, hasil akhirnya adalah 0,1024. Kemudian dibuat tabel faktor A dan faktor B. Untuk faktor A adalah jenis pupuk kompos dengan A sebagai A1, B sebagai A2, dan C sebagai A3, dan dosis faktor B merupakan dosis pupuk nitrogen dengan N1 sebagai B1, N2 sebagai B2, dan N3 sebagai B3. Kemudian mendapatkan hasil tabel sebagai berikut. Kemudian untuk perhitungan JKA-nya, yakni total kolom faktor A itu hasil kuadratnya dijumlahkan, maaf ini terdapat kesalahan penulisan, ini seharusnya ditambah 7,91 kuadrat ditambah 14,1 kuadrat ditambah 14,53 kuadrat dibagi 3 kali 2, yakni B kali R, B-nya 3, R-nya 2, dikurangi FK menghasilkan hasil akhirnya 8,5736,3333, dan untuk JKB-nya itu sigma Y bergerak I, J bergerak K kuadrat dibagi AR, yakni total di masing-masing balik faktor B itu dikuadratkan, kemudian hasil kuadratnya dijumlahkan, yakni kemudian dibagi AR, A-nya 3, N-nya 2, yang ini di berikut yaitu 11,76 kuadrat ditambah 11,72 kuadrat tambah 17,06 kuadrat dibagi 3 kali 2 dikurangi FK, mendapatkan hasil akhir adalah 0,19373333.
Kemudian JKAB-nya itu JKP dikurangi JKB dengan hasil akhir 0,225933333. Untuk JKAB satunya itu adalah masing-masing data di baris B1-nya itu dikuadratkan, kemudian dijumlahkan hasil kuadratnya dibahagi 2, ini dibahagi R, dikurangi total baris 1 dikuadratkan, dibagi 3 kali 2, ini dibagi B kali R, itu menghasilkan hasil akhir 0,9532. Begitu juga jika AB2, data di baris 2 masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dibahagi 2, dikurangi total baris 2 pada faktor total baris B2, dikuadratkan, dibagi 3 kali 2, dengan hasil akhir 1,7294333 ya. Kemudian jika AB3 juga begitu, masing-masing data di baris B3 dikuadratkan, kemudian hasil kuadratnya dijumlahkan, dibagi 2, dikurangi total baris B3 dikuadratkan, dibagi 3 kali 2, dengan hasil akhir adalah 2,1169333. Untuk jika BA1 itu data di kolom A1 masing-masing datanya dikuadratkan, kemudian hasil kuadratnya dijumlahkan, dibagi 2, dikurangi total kolom A1 dikuadratkan, dibagi 3 kali 2, dengan hasil akhir 0,05203333. Kemudian jika BA2 juga sama, hasil kuadrat masing-masing data di kolom A2 dijumlahkan, kemudian dibagi 2, dikurangi total kolom A2 dikuadratkan, bebas konstruksi dikuadratkan, dibagi 3 kali 2, dengan hasil akhir 0,3324. Begitu juga jika BA3, hasil kuadrat masing-masing data di kolom A3 dijumlahkan, dibagi 2, dikurangi total kolom A3, 14,53 dikuadratkan, dibagi 3 kali 2, dengan hasil akhir 0,03523333. Kemudian dapatkan tabel ANOVA sebagai berikut. ANOVA 1, sumber keragamannya memuat perlakuan faktor A, faktor B, interaksi AB, kelompok, galat, dan total. Dengan jika masing-masing BB dan UKT F hitung F tabel tersedia di tabel berikut. Kemudian masuk di keputusan. Pada faktor A, F hitung, yakni 178638181, itu lebih besar dari F tabel 4,46. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka keputusannya adalah tolak H0. Pada faktor B, F hitungnya 7,566 lebih besar dari F tabelnya 4,46. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Dan pada interaksi antara faktor A dan faktor B, F hitungnya lebih besar dari F tabelnya juga. Nah, F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Dan untuk kelompok, F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka keputusannya adalah terima H0. Untuk kesimpulannya, dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa jenis pupuk kompos, dosis pupuk nitrogen, dan interaksi antara jenis pupuk kompos dan dosis pupuk nitrogen berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Sedangkan untuk petak sendiri, dengan taraf nyata 5% dapat disebutkan bahwa petak tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Kemudian masuk ke tabel ANOVA 2, SK-nya itu terdiri atas perlakuan, faktor B, kemudian faktor A dalam B1, A dalam B2, A dalam B3, kelompok galat total. Dengan JKD, BKT, F hitung, dan F tabel sebagai berikut. Keputusannya, pada faktor B, F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Begitu juga untuk faktor A dalam faktor B1, faktor A dalam faktor B2, dan faktor A dalam faktor B3, F hitungnya, masing-masing F hitungnya lebih besar dari masing-masing F tabelnya, maka keputusannya adalah tolak H0. Semuanya adalah tolak H0. Kesimpulannya, dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa dosis pupuk nitrogen, jenis pupuk kompos pada dosis N1 pupuk nitrogen, jenis pupuk kompos pada dosis N2 pupuk nitrogen, dan jenis pupuk kompos pada dosis N3 pupuk nitrogen, semuanya berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Masuk pada tabel ANOVA 3, sumber keragamannya ya meliputi perlakuan, faktor A, B dalam faktor A1, B dalam A2, B dalam A3, kelompok galat total, dan masing-masing JKD, BKT, F hitung, dan F tabelnya adalah sebagai berikut. Keputusannya, pada faktor A, F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Pada faktor B dalam faktor A1, F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka terima H0. Pada faktor B dalam faktor A2, F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Dan pada faktor B dalam faktor A3, F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka terima H0. Untuk kesimpulannya, dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa jenis pupuk kompos dan dosis pupuk nitrogen pada pupuk kompos B berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Sedangkan dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa dosis pupuk nitrogen pada pupuk kompos A dan dosis pupuk nitrogen pada pupuk kompos C tidak berpengaruh terhadap hasil rumput pakan ternak. Masuk di nomor 2. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh kombinasi pemupukan NPK dan genotip padi terhadap hasil padi. Pengaruh kombinasi pemupukan NPKA terdiri atas 6 taraf yang ditempatkan sebagai petak utama, dan genotip padi sebagai B terdiri atas 2 taraf yang ditempatkan sebagai anak petak. Adapun pengulangan dilakukan sebanyak 4 kali. Data disajikan pada tabel di bawah ini. Berdasarkan penelitian di atas, rancangan apa yang sebaiknya digunakan pada percobaan tersebut? Menurut saya untuk percobaan berikut, karena disebutkan terdiri atas petak utama dan anak petak, maka menggunakan split plot. Dan karena tidak disebutkan bahwa bahan-bahan percobaan atau satuan percobaan atau lingkungan percobaannya tidak diasumsikan homogen, tidak disebutkan sama sekali, maka lebih baik menggunakan RAK. Jadi untuk percobaan ini menggunakan RAK split plot. Dengan faktor A-nya adalah kombinasi pemupukan NPK sebagai petak utama, dan faktor B-nya adalah genotip padi sebagai anak petak. Sehingga A-nya adalah 6, B-nya adalah 2, dan di sini N-nya atau kelompoknya adalah 4, karena pengulangan dilakukan sebanyak 4 kali. Masuk ke hipotesisnya, hipotesis pengaruh petak utama.
H0, alfa 1 sama dengan alfa 2 sampai alfa 6 sama dengan 0. Atau kombinasi pemupukan NPK tidak berpengaruh terhadap hasil padi. H1-nya adalah minimal ada satu I di mana alfa IT sama dengan 0. Atau kombinasi pemupukan NPK berpengaruh terhadap hasil padi. Kemudian pengaruh anak petak B. H0-nya adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Atau genotip padi tidak berpengaruh terhadap hasil padi. H1-nya adalah minimal ada satu J di mana beta J tidak sama dengan 0. Atau genotip padi berpengaruh terhadap hasil padi. Pengaruh interaksi petak utama dan anak petak atau faktor A dan faktor B. H0-nya adalah alfa beta 1 sama dengan alfa beta 21 sama dengan hingga alfa beta 62 sama dengan 0 atau interaksi kombinasi pemupukan NPK dan genotip padi tidak berpengaruh terhadap hasil padi. H1-nya adalah minimal ada satu pasang IJ di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0 atau interaksi kombinasi pemupukan NPK dan genotip padi berpengaruh terhadap hasil padi. Kemudian pengaruh kelompok, H0-nya adalah gamma 1 sama dengan sampai gamma 4 sama dengan 0 atau kelompok tidak berpengaruh terhadap hasil padi. H1 adalah minimal ada satu K di mana gamma K tidak sama dengan 0 atau kelompok berpengaruh terhadap hasil padi. Kelompok di sini adalah ulangan. Masuk ke perhitungan FK sama dengan rumus Y bergerak I bergerak J bergerak K dikuadratkan dibagi ABN. Jadi YIJK jadi 20,7 ditambah 2,1 ditambah 29,5 tambah 37,7 seterusnya hingga 45,6. Jadi total umumnya adalah 1906,2 itu dikuadratkan dibagi ABN, A-nya 6, B-nya 2, N-nya 4 itu menghasilkan hasil akhir 75699,975. Kemudian JKT-nya adalah sigma YIJK dikuadratkan dikurang FK, yakni masing-masing datanya ini dari 20,7 itu dikuadratkan ditambah 32,1 kuadratkan hingga 45,6 dikuadratkan. Masing-masing hasil kuadratnya kemudian dijumlahkan dikurang FK itu menghasilkan hasilnya adalah 2273,7125. Kemudian untuk perhitungan petak utama JKST-nya dengan rumus sigma I sigma K YI bergerak JK dikuadratkan bagi B. Ini masing-masing total masing-masing faktor A yakni 48,4 ditambah 65,1 sampai 92,2 itu masing-masing dikuadratkan, kemudian hasil kuadratnya dibagi B, B-nya adalah 2 dikurangi FK. Jadi menghasilkan hasil akhir 2139,0125. Kemudian JKK sigma YIJK dengan yang bergerak K dikuadratkan dibagi AB kurang FK. Ini maksudnya adalah masing-masing ulangannya, hasil di masing-masing ulangannya ini dijumlahkan menghasilkan 449, 482,6, 441,4, 51,3,2 itu masing-masingnya dikuadratkan, kemudian hasil kuadratnya dibagi AB, AB-nya 6 kali 2 dikurangi FK itu menghasilkan hasil akhir 197,3625. Kemudian untuk JKA-nya sigma YIJK dengan Y bergerak kuadrat dibagi BN kurang FK. Ini maksud sigma YIJK dengan Y yang bergerak ini adalah total masing-masing faktor A yakni 244,7, 259,5, 340,9, 351,3, 343,9 dan 365,9 itu masing-masingnya dikuadratkan dan di hasil kuadratnya dijumlahkan dibagi BN, BN-nya 2 kali 4 dikurangi FK itu menghasilkan hasil akhir 1674,14. Kemudian JK galat untuk A itu JKST dikurangi JKK dikurangi JKA menghasilkan hasil akhir 267,51. Kemudian untuk perhitungan anak petak JKB-nya sigma YIJK dengan J yang bergerak kuadrat dibagi AN dikurangi FK yakni nih total perlakuannya 953,8 dikuadratkan ditambah 952,4 dikuadratkan dibagi AN A-nya 6 N-nya 4 dikurangi FK dengan hasil akhir 0,0408 JKAB-nya yakni sigma YIJK dengan YIJ bergerak dikuadratkan dibagi N dikurangi FK dikurangi JKA dikurangi JKB. Untuk perhitungan di dalam kurungnya dulu, sigma YIJK dengan IJ yang bergerak itu adalah masing-masing data di baris, masing-masing baris itu dijumlahkan masih dari 120, 124,7, 123,1, 136,4 hingga 187,6, 178,3. Masing-masingnya kemudian dikuadratkan, hasil kuadratnya kemudian dijumlahkan dibagi N-nya ada 4 dikurangi FK itu untuk perhitungan dalam kurung ini sendiri itu hasilnya adalah 1753,1575 dikurangi JKA dikurangi JKB itu hasil akhirnya adalah 78,9767. Kemudian untuk JK garat B itu sama dengan JKT dikurangi JKST dikurangi JKB dikurangi JKAB dengan hasil akhir 55,6825. Untuk tabel ANOVA-nya adalah sebagai berikut. Analisis petak utama itu meliputi kelompok A galat A total, kemudian analisis anak petak meliputi B A B galat B total. Masuk ke bagian keputusan. Pada faktor A, F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Pada faktor B, F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terima H0. Pada interaksi antara faktor A dan faktor B, F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Dan pada kelompok F hitung lebih besar dari F tabel, maka keputusan tolak H0. Dan untuk kesimpulannya, karena yang keputusan tolak H0-nya ini ada pada faktor A, interaksi antara faktor B, interaksi dan kelompok, maka dengan tarafnya 5% dapat disimpulkan bahwa kombinasi pemupukan NPK, interaksi kombinasi pemupukan NPK dan genotip padi, serta kelompok berpengaruh terhadap hasil padi. Dan dengan
Karena karena faktor B-nya ini keputusan saya terima 0, maka dengan taraf neto 5% dapat disimpulkan bahwa genotip padi tidak berpengaruh terhadap hasil padi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.